Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Gojali. Saya adalah CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Karawang. Pada video kali ini, saya akan melakukan diseminasi budaya positif kepada guru-guru yang ada di sekolah saya. Adapun materi diseminasi budaya positif yang akan saya paparkan, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Berikut adalah video diseminasi yang saya lakukan di sekolah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu ya yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam menghadiri acara hari ini ya. Jadi acara hari ini adalah diseminasi budaya positif ya, atau pengimbasan budaya positif gitu ya Bapak Ibu. Pada kegiatan kali ini ya, saya akan memaparkan tentang budaya positif ya. Nanti ada sekitar 6 materi ya yang akan saya bahas tentang budaya positif ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi, kita ice breaking dulu sebentar Bapak Ibu ya, biar fokus ya. Ya, ice breakingnya simpel aja Bapak Ibu ya. Kita tepuk tangan aja ya. Nah, jadi tepuk tangannya gini ya. Kalau bila saya ucapkan selamat pagi, tepuk tangan sekali ya, siang 2 kali, sore 3 kali. Nah, kalau malam diem ya. Tidur sih malamnya. Iya, soalnya malamnya tidur ya, jadi nggak tepuk tangan. Oke, kita cek konsentrasi dulu Bapak Ibu ya. Siap ya? Selamat pagi. Pagi. Siang. Sore. Malam. Oke, nggak ada. Sekali lagi, selamat siang. Sore. Pagi. Malam. Siapa tuh? Oke, ini ada belum konsen. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya, kita sambil jalan aja. Oke. Balik lagi ke sini Bapak Ibu. Nah, ini topik budaya positif yang akan saya paparkan ya. Pertama, tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Ada keyakinan kelas. Ini kebutuhan ya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 posisi kontrol guru sama segitiga restitusi. Ya. Oke, ini sebenarnya kalau Bapak Ibu pernah mengerjakan topik di PMM ya, ini ada sebenarnya topik budaya positif ini ya di pelatihan mandiri ya, materinya hampir sama sebenarnya. Ya. Nah, kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu. Nah, kita mulai dulu dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, nah untuk mengawali materi yang ini ya, di sini ada sebuah pertanyaan pemantik ya untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu coba bayangkan ya, bayangkan Bapak Ibu menggenggam sesuatu yang berharga nih, Bapak Ibu, di tangan Bapak Ibu ya. Ini nanti berkaitan dengan teori kontrol nih ya. Nah, ketika Bapak Ibu menggenggam sesuatu yang berharga ya, kemudian bayangkan ada teman Bapak Ibu ya, misalnya di sampingnya, berusaha untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu nih ya. Teman Bapak Ibu menggunakan berbagai cara, mungkin ada yang menggoda, memarahi, menggelitik ya, ada yang apa? Nah, ini yang Ya. nawari uang nih. Nawari uang. Nah, gitu. Ya mungkin akan ada 2 kemungkinan ya. Ada 2 kemungkinan nih. Nah, pertanyaan seperti ini. Apakah Bapak Ibu akan membuka kepalan tangan ya? Atau yang kedua akan tetap nggak akan dibuka nih walaupun dibujuk. Ini tidak ada jawaban benar salah nih Bapak Ibu. Kira-kira mau buka nggak? Hah? Mau buka nggak? Enggak, ini nggak ada jawaban benar salah. Mau buka? Hah? Kan barang berharga. Barang berharga nih. Ada yang mempengaruhi nih, misalnya Bu Isti, Bu buka dong, gimana? Mau buka nggak kira-kira? Nanti kalau dibuka diambil nggak barang berharganya? Oke, ada yang buka, ada yang tidak. Ini sebenarnya jawabannya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya Bapak Ibu. Ada yang buka, ada yang tidak. Nah, ini akan berkaitan dengan teori kontrol. Nah, kemudian pertanyaan ketiga, nah dalam kegiatan tadi gitu ya, contoh kegiatan tadi, sebenarnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka
atau menutup kepalan tangan? Diri kita sendiri. Oke, diri kita sendiri ya. Nah, bagus, berarti ini udah nyambung nih. Ya, ternyata begitupun dengan siswa katanya Bapak Ibu ya. Jadi siswa itu tidak bisa kita kontrol. Ya. Kenapa siswa mau melakukan sesuatu ya yang kita suruh itu biasanya karena ada yang namanya keinginan atau di sini dinamakan dengan motivasi, ya. Nah, kebanyakan siswa mau melakukan sesuatu itu karena adanya motivasi eksternal. Berarti dari luar, gitu ya. Seperti yang tadi nih Bapak Ibu megang sesuatu nih, ya. Dibujuk nih mau dikasih uang nih kalau dibuka, dikasih uang 50.000. Nah, kemudian dibuka. Nah, berarti kan Bapak Ibu udah terkontrol tuh ya karena adanya motivasi akan dikasih uang gitu, ya. Nah, siswa pun seperti itu, ya. Tidak mau bersih-bersih kelas, takut dihukum, misalnya takut didenda. Nah, itu berarti masih berdasarkan motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Gitu. Karena yang bagus itu sebenarnya motivasinya dari dalamnya atau internal. Nah, ini ada ilusi teori kontrol Bapak Ibu ya yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser ya. Kita teoretis dulu sedikit ya. Ini ilusi guru mengontrol murid. Ya, ilusi ya. Ya, sebenarnya kita tidak bisa mengontrol murid ya. Kenapa murid mau gitu ya? Tadi karena ada motivasi atau karena murid mengizinkan dirinya untuk kita kontrol ya, kita suruh-suruh lah istilahnya gitu. Ya, kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Gitu ya. Tidak selamanya penguatan positif ini efektif gitu. Ya, kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan cara penanganan siswa yang bermasalah. Ya, biasanya beberapa dari kita sering menggunakan cara bagaimana siswa itu merasa bersalah gitu ya. Padahal ini sebenarnya kurang tepat. Ya, kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa. Gitu ya. Biasanya kita selaku orang dewasa, guru ya pasti punya wewenang nih untuk memaksa gitu ya. Padahal itu efeknya akan jangka pendek ya, tidak dalam jangka panjang. Ini sedikit juga ini teoretisnya ya, teori tentang stimulus respon dan teori kontrol. Ya, jadi menurut stimulus respon ya kebutuhan kita sama gitu ya, sedangkan menurut teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Ya, kemudian menurut ini stimulus respon semua orang melihat hal yang sama ya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang menyesuaikan. Ya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, kalau kita melihat siswa berperilaku buruk langsung kesalahan gitu. Padahal semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Gitu ya. Kenapa siswa melakukan pelanggaran? Ya, kenapa siswa tidur di kelas? Nah, itu biasanya ada tujuannya. Nanti kita bahas di slide berikutnya, Bapak Ibu. Orang lain bisa mengontrol saya. Ya, tadi betul ya Bapak Ibu ya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Bukan orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain, ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, ya. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Gitu ya. Jadi tidak harus dengan paksaan gitu ya. Tapi ada pilihan-pilihan baru nanti berkaitan dengan yang namanya restitusi, ya. Nanti kita bahas apa itu restitusi. Ya, ini tentang paradigma. Oke, sekarang kita beralih ke disiplin nih Bapak Ibu. Udah nggak asing ya? Asing nggak? Nggak asing ya dengan kata disiplin? Nggak asing kan? Kita kalau ngomong ke siswa harus disiplin, pas upacara harus disiplin. Nah, disiplin itu apa ya? Tepat waktu. Tepat waktu. Jadi berbuat itu sesuai dengan aturan, Pak. Ya, berbuat sesuai aturan. Oke, tepat waktu sesuai aturan, ya. Semuanya betul, Bapak Ibu ya. Kalau dalam KBB ini biasanya berkaitan dengan kepatuhan ya. Nah, tapi kita lihat asal mula katanya dulu nih ya. Nah, ini berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya ternyata belajar kalau dalam bahasa Latin. Ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Ya, kita teoretis dulu nih Bapak Ibu ya. Ada yang kenal deh Sokrates, Plato? Kenal, Pak. Kenal. Ketemu nggak sama Ade? Siapanya ini, Pak Ade? Masih tetangga. Saudara sih. Kakak tertua.
Oke, di sini disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Nah, tapi ini biasanya dalam budaya kita ya, Bapak Ibu ya, biasanya kecenderungan bahwa kedisiplinan itu hubungannya dengan ini biasanya ketidaknyamanan nih. Pasti hubungannya ke sana gitu ya. Siswa harus disiplin. Iya, pemaksaan gitu ya, membuat siswa tidak nyaman gitu. Ya, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia gitu ya. Jadi disiplin ini artinya belajar gitu ya, bukan membuat orang tidak nyaman. Oke, ini berikutnya tentang nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila gitu ya. Ini berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan ya. Ada berapa profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Ada 6. Apa aja? Pertama, nah, Esa, berakhlak mulia. Apa lagi? Boleh. Kebinekaan global dulu boleh ke sana. Mandiri, gotong royong, benar, kritis, kreatif. Nah, ini ujung-ujungnya pasti ke sana Bapak Ibu ya, karena kita udah nggak asing lagi ya dengan P5 gitu ya. Ujung-ujungnya kita harus bisa menanamkan nilai profil pelajar Pancasila ini kepada siswa. Ya, ini nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Oke, kita masuk ke materi kedua nih Bapak Ibu. Ya, materi kedua tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah, tadi ada motivasinya apa gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan pemantik lagi. Coba Bapak Ibu pikirkan ya. Pernah nggak nih Bapak Ibu dalam satu situasi gitu ya, sengaja melakukan sesuatu yang sebenarnya Bapak Ibu itu tidak mau melakukan hal itu? Pernah nggak? Anda sesuatu yang Ya, ini menyakitkan bagi Anda gitu. Berarti menyakitkan nih, sebenarnya saya nggak mau nih melakukan ini gitu. Ya, pernah nggak melakukan hal itu? Pernah ya? Ya, minjem uang, mungkinnya minjemin uang ya. Nanti kalau nggak dikasih gimana gitu ya. Kalau dikasih ini menyakitkan bagi saya gitu ya. Nah, ini saya rasa ini hampir semuanya pernah melakukan sesuatu yang sebenarnya kita tidak mau melakukannya gitu ya, tapi ini harus, pasti pernah. Ya, ini akan berkaitan dengan motivasi ya. Kenapa kita mau melakukan hal itu padahal itu menyakitkan bagi kita? Ya, pasti ada motivasinya ya. Betul ya, Pak Amir tadi minjemin uang, ada motivasinya apa Pak Amir? Ya nggak enak mungkin ya sama ininya ya. Ya pasti ada motivasinya. Nah, ini ya. Ini teori tentang perilaku manusia. Ada 2 nih Bapak Ibu ya, motivasinya eksternal dan internal. Nah, biasanya motivasi eksternal ini berkaitan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Atau yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Ya. Nah, ini sebenarnya yang harus kita ubah ya dari motivasi eksternal menjadi motivasi internal. Ya. Kita ambil contoh nih siswa ya. Siswa itu mau mengerjakan tugas biasanya karena apa nih? Nilai ya. Kalau nggak dikasih nilai mau nggak kira-kira? Nggak akan ngerjakan ya. Nah, itu berarti siswa motivasinya masih berupa motivasi eksternal. Gitu ya, harusnya motivasinya internal gitu ya. Kita mengejar cita-cita, Pak. Nah, Mengajar menjadi anak yang pintar. ya kita bisa manfaat belajar PKN ini apa sih gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar untuk nilai gitu ya. Kebanyakan masih berpatokan pada motivasi eksternal. Ya. Imbalan itu juga bisa dengan pujian juga bisa. Ketika anak bisa menjawab pujian itu Karena ingin dipuji. Iya, karena ingin dipuji bisa ya. Penghargaan. Ya, contoh lain ya piket. Ya, ketika piket, anak kenapa mau piket? Ya, pertama karena takut dihukum mungkin kalau nggak piket ya, atau karena takut didenda gitu ya, dimarahin sama guru. Nah, itu berarti motivasi eksternal. Kalau internalnya apa? Ya kita coba tanamkan ya dengan piket. Ya pasti secara tidak sadar kita sudah tahu lah ya kalau piket tujuannya untuk apa? Bersih ya, untuk bersih biar nyaman, biar sehat ya. Biar sehat ya, soalnya ada kelas tuh ya sampai bau ya pernah Ibu ya. Di kolong mejanya banyak sampah gitu ya. Nah, kelasnya apa Pak Ade? Saya mah
selalu dijelaskan meningkatkan iman. dan takwa. Nah biasanya gitu ya, anak itu nggak nyampe ke sana gitu ya. Ketika disuruh piket, pikirannya itu bukan biar bersih, biar sehat, bukan. Biasanya karena takut didenda aja biasanya. Nah itu berarti masih motivasinya eksternal gitu ya, bukan internal. Ya, kalau motivasi internal ini untuk menghargai diri sendiri. Ya, eksternal itu tadi ya, biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan dari orang lain biasanya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ini pun ada pertanyaan pemantik nih ya. Ini aja nih Bapak Ibu ya. Bila di sekolah Bapak Ibu nih tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu ya. Kemudian tidak ada juga surat teguran gitu ya. Tidak ada atasan yang memuji. Nah, apakah Bapak Ibu akan datang tepat waktu? Tepat waktu. Tepat waktu. Apa alasannya Bu? Alasannya karena kita cinta anak-anak dan ingin Oke. kepentingan anak bangsa. Bagus nih. Orang boleh tepuk tangan dulu. Biasa. Nah, berarti yang diungkapkan oleh Bu Rohayati ini berarti motivasinya nih udah motivasi internal, bagus ya. Gitu. Tepat waktu, pakai kelasnya tidak tepat waktu. Nah, ke kelasnya juga tepat waktu Bu harusnya Bu. Kelasnya juga tepat waktu. Iya. Tepat waktu, Bu. Harus tepat. Jadi ke kelas tepat waktu kita ngajar, mohon maaf ini Bapak Ibu ya, ini bukan bermaksud ini ya menggurui ya. Ya, kalau misalnya takut misalnya nggak enak sama Kepsek, nah berarti itu masih motivasinya kita dari eksternal, dari luar, belum dari dalam diri kita gitu ya. Oke, ini ada kasus lagi Bapak Ibu ya, kita baca ya. Saya bacakan aja nih ya. Iva kurang menguasai, Iva nama orang ya, Iva kurang menguasai pelajaran matematika nih. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut ya. Nah, Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva mentertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan nih dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Ya, karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, ini konteksnya ya, konteks kejadiannya. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu nggak setuju nih? Karena secara langsung itu malah bisa dikatakan bulian juga. Bisa termasuk bulian ya. Berarti bully itu tidak hanya dilakukan oleh siswa ya, guru juga bisa yang bully siswa ya. Oke, bisa. Ya tidak setuju ya. Ada mungkin ada yang setuju, nggak ada ya. Oke, kita sepakat ya. Ya, kita sebagai guru tidak sepakat. Pak Ade setuju apa? Ya, mungkin akan menjatuhkan mentalnya juga mungkin ya. Dipermalukan. Ya, berarti alhamdulillah syukur Bapak Ibu ya kalau nggak pernah seperti itu. Ya. Nah, menurut Bapak Ibu tindakan Pak Seno terhadap IPA ini ada sebuah hukuman atau konsekuensi? Nanti kita ada bahas nih, hukuman dan konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nah, biasanya kalau hukuman itu dilakukan secara mendadak ya, tiba-tiba nih. Anak tidak langsung gitu ya, tanpa ada persetujuan dulu. Nah, konsekuensi secara gampangnya di awal kita udah bikin peraturan dulu nih ya, biasanya gitu ya. Dengan siswanya ya. Iya betul, ada prosesnya dulu gitu ya. Sepakatan. Nah, ini kita bedakan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, dalam menjalankan peraturan apapun, peraturan ataupun keyakinan kelas, bila ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Yaitu baik itu hukuman atau konsekuensi harus terjadi biasanya ya kalau ada terjadi pelanggaran. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Ya. Nah, nanti tapi ada cara lain, itu program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Nah, berarti dalam menangani permasalahan selain hukuman atau konsekuensi ada cara lain nih Bapak Ibu ya, yaitu restitusi ya. Nanti akan kita bahas yang ini. Ya.
restitusi. Positif. Restitusi. Nah, ini perbedaannya nih Bapak Ibu ya antara hukuman dan konsekuensi. Ya, hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi ya kepada siswa. Siswa melanggar nih, entah itu di push up, entah itu keliling lapangan. Nah, itu batu termasuk dalam hukuman ya, karena menyakitkan harus terjadi ke siswa. Ya, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Ini tidak harus berbentuk hukuman fisik ya. Yang penting ada pelanggaran, kemudian sesuatu terjadi. Apakah itu dengan konseling atau dengan yang lain gitu ya. Tidak harus selalu berkaitan dengan fisik yang menyakitkan. Ya, kalau hukuman membuat anak sakit, baik fisik maupun hati nih untuk jangka waktu yang lama biasanya gitu ya. Biasanya gitu ya, biasanya menendam biasanya ya. Nah, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek aja. Ya, kalau hukuman anak akan membenci kedisiplinan ya. Kalau konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Ya, kalau hukuman dipaksa nih ya, pemaksaan. Ya, kalau konsekuensi stimulus tanggapan ya, nanti kita bahas ya. Kemudian kalau hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri gitu ya. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ya. Hukuman konsep diri yang buruk gitu ya. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik ya. Kalau hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan ya. Kalau yang konsekuensi anak belajar untuk memahami atau mematuhi peraturan. Ya, hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan biasanya ya. Dan anak itu merasa tidak dihargai gitu. Ya. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Ya, ini teori dari itu ya Dr. William Glasser nih ya tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, kita coba latihan Bapak Ibu. Ini tebakan aja ya. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi ya? Coba nih. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena Karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi. Hukuman. Hukuman. Banyak banget. Kayak kita lihat hukuman ya. Hukuman. Oke, yang kedua. Lari mengi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman konsekuensi. Konsekuensi. Kita balik lagi ke teori yang tadi nih Bapak Ibu, ini termasuk dalam hukuman Bapak Ibu. Dihukum ya. Ya, salah satu cirinya tadi fisik ya harus terjadi. Yang nomor 3. Ini mirip-mirip ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Konsekuensi. Kalau saya sih Hukuman. hukuman. Oke, hukuman ya. Nah, ini yang berikutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, betul konsekuensi. Mantap Bapak Ibu. Yang berikutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ih, betul Pinter ya. Oke. Yang berikutnya, murid disuruh untuk melepas sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman ya. Nah, yang terakhir nih. Lari mengi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Sama nggak dengan ini? Beda ya, kalau ini mah ini sama-sama lari tapi untuk pelajaran PJOK ini termasuk dalam konsekuensi ya. Kan olahraga juga. Iya, karena kan pelajarannya olahraga ya. Kalau ini mah kan bukan ya. Nah, ini adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, itu tadi ada satu cara Bapak Ibu ya untuk menangani siswa yang bermasalah dengan cara restitusi. Ya. Ini secara teorinya ya, bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atau masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini kan secara teori ya, mungkin Bapak Ibu masih apa sih ini maksudnya gitu ya. Nanti kita lihat contoh penerapan restitusi, ada videonya ya nanti di akhir.
Nah, ini berkaitan dengan penghargaan. Penghargaan nih Bapak Ibu ya. Ini adalah efek negatif ya. Penghargaan bagus nggak sih? Bagus ya, bagus ya. Penghargaan itu bagus, tapi ternyata penghargaan itu juga memiliki dampak negatifnya ya. Bapak Ibu mungkin udah tahu lah ya, kalau kita terutama kalau kita berlebihan atau keseringan. Ya. Nah, di sini penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Ya. So, silakan kerjakan tugas, nanti Bapak kasih permen misalnya. Ya dia mau karena dalam jangka waktu pendek aja ketika kita kasih permen gitu. Ya. Kalau keseringan gitu ya. Ini penghargaan atau imbalan ya, lebih tepatnya ya. Imbalan, lebih ke imbalan. Ya. Kalau dilakukan terlalu sering gitu ya. Kalau sekali ya mungkin efektif gitu ya, tapi kalau seringan katanya tidak efektif ya. Nih, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi ya. Ini penghargaan yang di sini dimaksud adalah imbalan ya Bapak Ibu ya, bukan penghargaan seperti sertifikat atau apa gitu ya, bukan ke sana ya. Ini maksudnya imbalan nih. Maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan ya, serta kehilangan motivasi dari dalam atau kehilangan motivasi internalnya. Ya, jadi ya dia mau melakukan itu karena motivasi eksternal tadi, karena mau dikasih imbalan gitu ya, makanya dia akan kehilangan motivasi dari dalamnya atau motivasi internalnya. Kemudian berikutnya, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Gitu ya. Misalnya siswa ya mengerjakan tugas, itu kan tindakan yang baik ya. Betul ya Bapak Ibu? Ya, mengerjakan tugas. Tapi siswa tidak akan menyadari bahwa itu adalah tindakan yang baik ya, karena dia udah fokusnya ke imbalan tadi gitu ya. Padahal itu tindakan yang baik, jadi siswa nggak sadar gitu. Itu adalah efek negatif dari penghargaan. Semua yang keterlaluan itu kan. Iya, betul Bu ya. Semua yang berlebihan itu tidak baik ya. Sewajarnya saja. Sewajarnya saja. Ya. Oke, ini tentang keyakinan kelas. Ada yang sudah tahu tentang keyakinan kelas Bapak Ibu? Tahunya mah kesepakatan. Kesepakatan ya, ada Bapak Ibu mungkin udah menerapkan ya kesepakatan kelas ya. Kemarin pernah disuruh dibuat keyakinan kelas gitu atau kesepakatan kelas. Nah ya, kalau keyakinan di sini ya merupakan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai baik berarti ya, universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, ya, negara, bahasa maupun agama. Jadi tidak menyangkut suku gitu ya, negara, bahasa maupun agama. Jadi universal ya, secara umum. Nah, ini contoh atau prosedur pembuatan keyakinan kelas ya. Kita dalam lingkup yang lebih kecil aja dulu Bapak Ibu ya. Kelas ya, tidak sekolah. Ya. Jadi ini ada prosedurnya ya menurut teori dari William Glasser. Ya, pertama mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Ya. Jadi dalam membuat keyakinan Bapak Ibu kemarin gimana membuat keyakinannya? Jadi keyakinan itu ya yang mengajukan itu siswa ya Bapak Ibu ya. Bukan kita ya, bukan kita mengajukan ya. Nih, kalian harus begini, kalau nggak begini nanti ada konsekuensinya begini. Ya tidak seperti itu ya, tapi dari siswa. Kita lihat siswa pengennya kayak gimana gitu ya. Karena kalau dari siswa sendiri ya kita kan bisa istilahnya ya ini kan kamu yang dulu yang mengajukan gitu ya. Ya tentu saja nanti ketika mengajukan peraturan-peraturan yang diinginkan oleh siswa ya kita sortir lagi gitu ya. Pasti siswa ada nyeleneh gitu ya. Peraturannya pengen apa gitu ya. Kalau tidak sesuai keyakinan ya jangan gitu. Ya. Kemudian mencatat semua masukan dari para murid ya. Ini kita skip ya, kita ngomongin kelas aja dulu dari para murid di papan tulis atau di kertas besar. Ya, di mana semua anggota kelas bisa melihat curah pendapat itu. Ya kita tulis biasanya di kertas. Pernah tahu Bapak Ibu yang post-it yang segede gini? Ada lemnya ya. Nah, kita bisa bikin kayak gini nih. Buat apa nih? Misalnya saya pengen di kelas itu bersih misalnya. Tempel gitu ya. Nanti ya, bisa seperti itu ya pembuatannya. Kemudian yang ketiga ya, kita katanya jangan menggunakan kalimat negatif nih Bapak Ibu. Ya, usahakan kalimatnya positif. Ya, contoh ya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini kan negatif ya, ada jangan gitu ya, atau dilarang gitu ya. Kita ubah nih kalimatnya jadi positif. Berjalanlah di kelas atau koridor. Misalnya,
Dilarang membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kayak gitu ya. Kita buatnya positif. Ya. Yang berikutnya, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Ini udah jelas ya, kita tidak mungkin semua masukan dari siswa ya kita tulis ya, pasti ada aja yang nyeleneh mah ya. Kalau Bapak Ibu, saya pernah menerapkan gitu ya, silakan nih ditulis, tempel. Ada yang nyeleneh gitu ya. Pak, saya pengen jam kosong terus katanya. Ada yang gitu ya. Pak pengen jam kos terus. Ya, kita kan nggak bisa gitu ya. Kemudian yang kelima, keyakinan sekolah, kelas ya. Selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh siswa ya, ditempel di depan kelas. Nah, ini contoh-contoh kalimat ini ya, kalimat keyakinan kelas. Ini hanya contoh aja ya Bapak Ibu nih. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Ya, tugas setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Kemudian setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini contoh keyakinan kelas. Speaking dulu mungkin Bapak Ibu ya, udah agak ya. Haridan Bapak Ibu ya, ini padahal kita terlalu banyak nih Bapak Ibu. Harusnya Ya, ini udah setengah jam nih Bapak Ibu ya, kita ice breaking dulu. berdiri. Nggak usah lah, kita nggak usah ngelibatin fisik ya. Nih, kita nebak aja nih, coba Bapak Ibu pernah lihat pertanyaan kayak gini? Nggak usah. Nggak, ini tebak aja nih. Tebak aja. Coba masih kebaca nggak Bapak Ibu? Jika Santi suka nanas, Aduh, itunya kelap-kelip ya. sinyalnya. Kayaknya kabun ya. Kabelnya. Please wait. Please wait. Silakan tunggu. Jika Santi suka nanas. Sinyal processing. Nah, udah Pak. Kan disuruh istirahat. Iya, sambil istirahat. Aduh, gimana nih? Ih, kok itu terus ya kelap-kelip Duh. Dari sini ya tuh. Tadi asal enggak deh. Sinyalnya apa? Enggak. Iya, sinyal ya. Jika Santi Tadi masa enggak ini? nanasnya hilang. Masuk kamangka. Kok gini terus ya? Ntar dulu Bapak Ibu. Ini nanti dikatakan. Iya, jadi ini ya. Enggak, coba. Nah, coba Bapak Ibu. Coba. Ada yang bisa jawab Bu, Bapak Ibu? Suka apa nih kira-kira? Suka nanas. Dimas suka mangga. Nah, Hasan suka mangga. Nah, Zidan suka apa? Suka apa nih kira-kira? Suka Santi. Suka apa? Ada yang bisa tebak polanya? Ini ice breaking tapi harus mikir ya. Santi suka nanas. Coba ada yang bisa nggak? Ini saya pernah nyoba ke siswa ada yang bisa nebak nih. Suka ketiga-tiganya. Bukan. Bukan. Polanya gimana? Zidan suka apa? Kan sama-sama suka. Suka buah. Hah? Bukan. 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 Bisa ketemu polanya? Bukan. Ya, polanya ini apa nih? Kita lihat nih, Santi. Nanas huruf depannya apa? N. Ngambil tengah-tengahnya ternyata Bapak Ibu ya. Dimas M. Mangga. S. Semangka. Nah, Zidan berarti tengahnya apa? D ya, bisa durian, bisa duku gitu.
Ya, Ada ini yang geli ya anak ya? ada. Ini sekali ini gampang nih ini mah nih. Sekali lagi. Ayam hidup. Gajah tak hidup. Perhatikan awalnya. Jika ayam hidup, gajah tak hidup, ikan hidup, maka ular. Hidup. Ya. Bentar. Ini guru bahasa Indonesia harusnya bisa nih. Ayo ini. Iya, ular maka ular. Hidup. Ular hidup ya, kenapa hidup? Vokal. Iya, awalnya vokal ya, ini huruf hidup ya. Ya, perhatikan awalnya ayam kan A, huruf hidup ya, G, huruf mati ya, Ika. Ya. Ore. Ambil hadiahnya. Ambil hadiahnya. Sepeda. Ambil di. Oke, udah ya Bapak Ibu, kita balik lagi. Nah, ini ke kebutuhan dasar manusia ya. Sandang, pangan, papan. Nah, kita lihat Bapak Ibu ya. SPP. Ya, nah tadi di awal sudah saya singgung ya, siswa yang suka tidur di kelas, siswa yang sering melanggar peraturan gitu ya. Yang suka jalan-jalan gak mau diem mungkin ya. Nah, itu sebenarnya berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Berarti ada kebutuhan dasar yang sedang coba dia penuhi. Ya, sedang dia coba dipenuhi. Ya. Nah, kita pertanyaan pemantik lagi Bapak Ibu. Ya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung nih menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Lapar mungkin bisa, betul. Tidak mendapat bekal dari Iya, bisa jadi tidak mendapat bekal. Nah, uang maupun makanan. Nah, itu berarti si Doni ini sedang mencoba memenuhi salah satu kebutuhan dasar dia, yaitu tentang makanan. Mungkin dia nggak dapat bekal atau tidak kurang lapar ya, kurang makan misalnya. Ya. Nah, di sini secara teoretis ya, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Ya, kita melakukan sesuatu pasti ada tujuannya nih Bapak Ibu ya, tujuan tertentu ya. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Ya, ada 5 nih Bapak Ibu menurut teori. Ada yang bisa nebak nih Bapak Ibu? Apa nih di depan? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kebutuhan dasar manusia nih. Iya, kira-kira apa nih isinya nih? Bertahan hidup. Oke, betul Bu Rima, bertahan hidup. Kasih sayang. Kasih sayang. Kebebasan. Kesenangan. Pengasihan. Bukan. Apa nih? Ada 2 huruf lagi. Hah? Apa? Penguasaan, betul. Ya. Penguasaan. Penguasaan ya. Menurut teori ada 5 kebutuhan dasar nih Bapak Ibu. Ya. Tadi pertama betul bertahan hidup ya. Rasa kasih sayang atau rasa diterima, ya, kebebasan, kesenangan dan penguasaan ya. Tidak hanya siswa ya, kita pun ya punya kebutuhan ini ya. Kita pun selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan ini ya, baik itu bertahan hidup ya, bertahan hidup, makan ya, kita perlu kan makan ya, kasih sayang ya, kita mau disayang Bapak Ibu. Penguasaan atau penguasaan? Pasti butuh ya. Kenapa? Penguasaan atau penguasaan? Maksudnya kekuasaan kan? Iya, punya kuasa ya. Ya, kalau di teori ini namanya penguasaan katanya. Ya, nanti kita bahas ini ya tentang penguasaan. Ya, kebebasan, kita butuh kebebasan ya. Kita nggak mau dikekang ya Bapak Ibu ya. Ya, pengen bebas. Iya, betul, merdeka. Iya. Kita juga butuh kesenangan ya. Udah jelas ya, ada penguasaan tadi atau kekuasaan katanya tadi ya. Nah, ini 5 kebutuhan dasar. Bertahan hidup. Ya, kebutuhan yang bersifat fisiologis atau fisik ya, untuk bertahan hidup. Ya, misalnya tentang kesehatan, rumah, ya, makanan. Nah, ini berkaitan dengan kebutuhan bertahan hidup. Kalau kasih sayang atau dapat diterima, psikologis ya, kebutuhan untuk disayang, diterima ya, berarti ada hubungan dan koneksi sosial ya. Ya, kita sebagai manusia pasti di lingkungan baru pengen ya merasa diterima. Pengen nih Bapak Ibu yang nggak mau diasingkan ya nih. Nggak mau kan ya? Ya, siswa pun juga sama seperti itu ya. Pengen merasa diterima, nah gitu ya. Ketika salah satu kebutuhan ini tidak terpenuhi, nah siswa biasanya melakukan 2 hal, bisa positif, bisa negatif. Ya, ya itu tujuannya tadi untuk memenuhi kebutuhan dasar yang ini. Kebebasan, ya,
akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kesenangan ya, kebutuhan untuk mencari kesenangan, ya bermain, ya tertawa gitu ya. Nah, coba aja bayangkan ya hidup tanpa apa nih? Tanpa kenikmatan apapun ya, betapa menyedihkannya. Udah nikmat nanti. Nikmatnya. Iya, galau. Penguasaan ya atau kekuasaan yaitu meliputi keinginan untuk dianggap berharga di sini ya, pengertiannya. Membuat perbedaan ya, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati ya. Ini 5 dasar kebutuhan manusia. Oke, kita udah teorinya, kita coba praktikan dalam kasus ini Bapak Ibu. Aku senang main kejar-kejaran dengan Bu Guru, seru katanya. Apa nih kebutuhannya? Kesenangan. Senangan. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kasih sayang. Sayang. Aku hebat kan, bisa bikin ibu kejar aku. Penguasaan? Iya betul ya. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Iya, dia pengen bebas ya, nggak mau ini terus katanya. Aku bosan belajar mewarnai terus. Sorry. Ini salah, sorry. Saya salah copy. Ini pun enggak, ini salah. Ini salah. Ini sama dengan ini kebebasan. Ini harusnya kalimatnya bukan ini. Teman saya lupa diedit ternyata. Gak apa-apa. Lanjut aja ya. Nah, ini. Nah, tadi ya, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Nah, bila mereka tidak mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, nah mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, itu ya, siswa melakukan seperti itu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, ini 5 posisi kontrol kita ya, guru terhadap siswa ya. Kita memposisikan diri sebagai apa nih ketika menghadapi siswa yang bermasalah. Ada 5 nih Bapak Ibu. Ya, apa sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, apa sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Ada 5 nih menurut teori, ya. Kalau penghukum, nah biasanya guru menghardik ya, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ya. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu biasanya ciri-ciri guru penghukum, ya. Hasilnya bisa memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, gitu ya. Dampaknya murid bisa mengulangi kesalahan, gitu ya. Seorang penghukum ya bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, ya, tidak selalu fisik ya, verbal pun sama ya. Ya tadi ya dibully katanya sama gurunya. Itu salah satu contoh ciri penghukum. Nada suara tinggi biasanya ya, matanya melotot dan lain-lain. Kemungkinan murid marah dan mendendam biasanya, katanya ya. Kalau kita sebagai penghukum, murid akan dendam ke kita katanya, ya. Nah, bisa jadi sudah kembali duduk, ya murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya, ya. Bahkan lebih buruk lagi, mungkin sepulang sekolah, nah mungkin motor bapak ibu mungkin ada yang di ini gitu ya. Ya itu kalau kita sebagai penghukum. Ini ada contohnya bapak ibu, disimak boleh. Nah, suaranya tinggi ya. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Nah,
Itu contoh kutipan potongan ya. Guru sebagai penghukum nih. Bapak Ibu pernah seperti itu? Ya, mungkin ada yang pernah, mungkin sekali gitu ya. Kalau terlalu kesal sebenarnya itu berarti posisi Bapak Ibu itu sebagai penghukum ternyata ya kalau posisinya seperti itu ya. Seperti contoh kasus tadi. Ya, yang berikutnya ini posisi membuat rasa bersalah. Ya, membuat siswa itu merasa dirinya tuh nggak berguna gitu ya, salah gitu. Ya, biasanya gurunya cirinya berceramah nih, menceramahi siswanya. Ya, kemudian gurunya bisa berkata, "Kamu itu seharusnya sudah tahu," gitu ya. Atau ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, ibu kecewa gitu ya. Seharusnya kamu begini. Gitu. Ya, itu salah satu ciri guru posisinya membuat rasa bersalah. Ya. Hasilnya siswa bisa menyembunyikan, menyangkal atau berbohong gitu ya. Murid akan berkata, "Ya, maafkan saya." Dampak pada muridnya biasanya murid akan merasa rendah diri ya, nggak merasa dirinya nggak berguna nih, ya, gitu ya. Emang kamu depannya mau jadi apa nih, gitu ya? Kok begini terus? Nah, ini salah satu ciri guru yang posisinya membuat rasa bersalah. Ya. Ya, biasanya ngomongnya cenderung lembut gitu ya, namun kata yang diutarakan membuat murid merasa gagal. Ya, berarti negatif, dia nyelekit gitu ya, bahasa ininya mah ya. Pelan tapi gitu ya. Nah, tapi itu gitu ya. Murid akan menganggap dirinya bersalah dan akan menyimpan emosi negatif dalam dirinya, kadang akan lebih berbahaya dengan sikap penghukum. Ini contohnya Bapak Ibu. Kasusnya mah sama nih ya, cuman iya kasusnya mah sama, cuman posisinya yang beda. Naren, Kena lagi. Pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Tuh kan, kata-katanya seperti ini. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Oke. Nah itu kalau posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah Bapak Ibu ya. Nah ini ada lagi Ini teman nih. posisi kita sebagai teman nih ke siswa. Ya biasanya guru akan berbuat ya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah biasanya perkataannya seperti ini. Ayolah lakukan demi ibu gitu ya. Masa kamu tidak mau? Kayak ke teman aja gitu ya. Ingat tidak ibu pernah bantu gitu ya. Nah hasilnya itu siswa akan ketergantungan kepada kita. Ya. Ini murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya gitu ya. Ternyata begitu. Kemudian dampak pada muridnya, murid akan lemah, tidak mandiri dan ketergantungan pada kita. Kalau posisi kita sebagai teman, ya sebagai teman. Nah ini gurunya pada tidak akan menyakiti murid gitu ya. Namun akan akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi ya, nada suara akrab aja gitu ya, bercanda, mungkin disertai dengan senyum gitu ya. Merapat pada murid gitu ya, kayak ke teman aja gitu ya. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif ya. Kita lihat videonya nih Bapak Ibu. Naren lagi. Ya kasusnya sama, cuman penanganannya yang berbeda. Naren. Naren, Aduh. Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini Nah kan nak? senyum-senyum nih. Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu.
Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, ada perbedaannya Bapak Ibu ya? Ada perbedaan. Kemudian dari respon siswanya juga berbeda gitu ya ketika kita memposisikan diri kita sebagai teman. Berikutnya, posisi sebagai pemantau ya. Nah, biasanya guru yang seperti ini formal biasanya. Kaku, formal banget gitu ya. Guru berbuat menghitung atau mengukur ya. Jadi ada data-datanya gitu ya, lengkap gitu. Guru berkata, apa peraturannya? Jadi datar aja gitu ya. Hasilnya biasanya menyesuaikan diri bila diawasi siswa itu ya. Nah, biasanya yang dikatakan murid ya, berapa bintang atau berapa halaman nih harus saya tulis gitu ya. Langsung ke sana biasanya. Kemudian dampak pada muridnya akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, ini kalau sebagai pemantau ya, jadi berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi yang sudah dibuat sebelumnya ya. Kemudian seorang pemantau juga akan sangat mengandalkan perhitungan ya, catatan, data yang dapat digunakan gitu ya. Murid memahami konsekuensi yang dijalankan gitu ya, karena telah melanggar satu peraturan sekolah ya. Nah, ini guru datar aja, tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan ya. Beda banget dengan yang pertama gitu ya, kan marah gitu ya. Kemudian yang terakhir ya, murid tetap dibuat merasa tidak nyaman gitu ya. Ini contohnya nih Bapak Ibu. Sebagai pemantau. Sama. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus Nah, masuk guru sekolah? langsung nanya peraturan. Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Oke, itu sebagai pemantau ya Bapak Ibu ya. Oke, satu lagi nih sebagai manajer. Manajer ini apa nih berarti? Manajer ya. Nah, guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, kemudian guru berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, hasil itu menguatkan pribadi. Ya, murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, dan biasanya dampaknya itu pada murid, murid mampu mengevaluasi dirinya. Ya, kalau kita posisinya sebagai manajer, ya, posisi kontrol untuk membimbing murid memiliki disiplin positif yang mandiri, bertanggung jawab, memecahkan masalah atau permasalahannya sendiri. Ya, tujuannya agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Ya, guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, kemudian membuat murid dapat belajar dari kesalahannya. Ya, ini contohnya nih Bapak Ibu. Posisi sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana? Nah, ini dibalikan lagi ke keyakinan yang sudah dibuat sebelumnya. Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya.
apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah itu posisi sebagai manajer ya Bapak Ibu. Jadi dikembalikan lagi ke keyakinan yang sudah dibuat sebelumnya gitu ya. Jadi yang ngasih solusi ya siswa sendiri ya. Yang ditanya kamu kesalahannya apa, siswa sendiri yang menjawab gitu ya. Kemudian cara memperbaiki kesalahan yang sudah kamu perbuat ya siswa lagi yang menjawabnya. Nah itu adalah salah satu ciri guru sebagai posisi manajer. Nah ini rangkumannya mungkin tidak terbaca ya. Nah yang bagus itu berarti yang mana nih Bapak Ibu? Manajer ya, manajer betul Bapak Ibu ya. Nah yang di sini kalau kita lihat ya identitas gagal ini ada pada penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Ya, ini berhasil atau sukses ini sebenarnya 3 nih ya sebagai teman, pemantau atau manajer gitu ya. Yang paling bagus ya manajer gitu ya. Nanti akan berkaitan dengan satu lagi materi Bapak Ibu ya yaitu tentang segitiga restitusi ya ini. Segitiga restitusi. Kenapa disebut segitiga restitusi? Iya, betul Ibu. Karena ada 3 sisi ya atau bentuknya segitiga. Ya. Ini pengertiannya. Jadi segitiga restitusi ini ada suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua ya, agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap permasalahannya sendiri. Ya. Jadi proses dialog nih segitiga restitusi ini untuk untuk menangani siswa yang bermasalah. Kita gunakan segitiga restitusi. Ya, kenapa segitiga? Karena bentuknya segitiga. Ya. Ada 3 sisi. Ya. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, tadi dibalikin lagi ke keyakinan. Ya, menstabilkan identitas. Ini jadi guru tidak langsung menjudge ya, atau kamu salah nih, udah kamu orang yang gagal. Enggak seperti itu. Kita stabilkan dulu identitasnya, ya. Dengan kata-kata contohnya seperti ini, ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan gitu, ya. Atau bapak atau ibu juga pernah kok melakukan kesalahan gitu ya. Jadi siswa tidak langsung disalahkan begitu saja. Ya, kita stabilkan dulu identitas siswa tersebut. Habis itu kita validasi tindakan yang salahnya. Nah, kita tanya nih, kamu pasti punya alasan dong mengapa melakukan hal tersebut gitu. Ya. Betul nggak perbuatan kamu yang seperti itu gitu. Ya, atau mau nggak kamu belajar cara lain untuk dapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Itu ya, ini validasi tindakan yang salah. Kemudian habis itu baru kita kembalikan lagi kepada keyakinan yang sudah dibuat sebelumnya. Ya, ini tentu saja tidak bisa serta-merta ya, kita harus awalnya buat keyakinan dulu. Nah biasanya guru berkata nilai-nilai apa ya yang kita sepakati ya, adakah keyakinan kelas yang kamu langgar gitu ya, kita balikkan lagi ke keyakinan. Nah ini terakhir nih Bapak Ibu ya, ada video cara menangani siswa yang bermasalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya, boleh disimak nih Bapak Ibu. Aduh, kok nge-reload sih? Langsung gitu. Enggak. Siang, Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Bu Sarah. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah Ini lah. stabilkan identitas Aku dulu. balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu.
Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih Bersabar. Sinyalnya nih Bapak Ibu. Ini langsung streaming soalnya. sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baik, Nah, baik kalau begitu, yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, itu terakhir videonya. Ya, mana? Nah, itu ya contoh penerapan segitiga restitusi ya Bapak Ibu dalam menangani siswa yang bermasalah. Ya, jadi tidak langsung menjudge gitu ya. Kita stabilkan identitas dulu, ya kita bela dulu bahwa perbuatan itu ya wajar kamu melakukan hal itu gitu ya. Bapak juga pernah tuh melakukan kesalahan gitu ya. Nah, habis itu setelah kita stabilkan identitasnya, kemudian kita validasi tindakan yang salahnya gitu ya. Nah, kamu pasti punya alasan dong kenapa seperti itu ya. Jadi pelan-pelan lah gitu. Ketika dia udah mau terbuka, baru kita kembalikan lagi kepada keyakinan yang udah dibuat gitu. Ada nggak keyakinan yang telah kamu langgar? Ya, kamu bersedia nggak memperbaiki masalah ini? Gitu. Kalau bersedia, bagaimana cara memperbaikinya? Jadi dibalikan lagi kepada siswa. Gitu ya, Bapak Ibu. Oke, terima kasih nih slide yang ditunggu-tunggu kita semua. Terima kasih Bapak Ibu ya. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu pemaparan tentang budaya positif kita di sekolah ya. Tadi ada motivasi, teori kontrol, restitusi, hukuman gitu ya. Banyak lah Bapak Ibu ya. Nah, jadi mudah-mudahan gitu ya, ya sedikitnya gitu ya bisa bermanfaat ya bagi Bapak Ibu ya. Bermanfaat sekali Pak, Iya, terima kasih. iya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak ya bagi Bapak Ibu yang sudah bersedia meluangkan waktunya gitu ya untuk mengikuti acara ini. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.